Hai, namaku Molly. Di video kali ini aku akan sharing seputar pengalaman organisasi di dunia kuliah. Jadi, dengerin terus sampai akhir. Jadi, dulu waktu kuliah S1, waktu aku ikutan orientasi di kampus, nah ada satu sesi yang jelasin tentang organisasi dan UKM di kampus aku. Nah, pada saat itu ada satu dosen yang menjelaskan organisasi itu apa, UKM itu apa gitu. UKM ini yang dimaksud unit kegiatan mahasiswa ya. Tapi pada saat itu dosenku tuh kayak nggak ngasih tahu gitu loh. Misalnya organisasi itu wajib atau enggak, terus kita itu kalau misalnya nggak ikut organisasi apakah kita itu dapat hukuman atau kita dapat denda dan lain-lain, atau kita bisa nggak lulus kuliah dan lain-lain kayak gitu. Itu nggak diceritain sama si dosenku. Tapi kebetulan di kampusku itu ada nilai kredit kegiatan. Jadi nilai kredit kegiatan ini misal organisasi atau kita ikut seminar atau kita ikut UKM, itu semua dapat nilai gitu. Lah, nilainya ini harus terpenuhi gitu. Misal skornya itu harus 500. Nah, 500 ini sebagai syarat biar kita bisa daftar sidang skripsi. Tapi setiap kampus itu punya kebijakan masing-masing ya. Jadi ini berlaku cuma di kampus aku aja. Oke, pertama biar lebih jelas, aku akan jelasin sebenarnya di kampus itu ada organisasi apa aja dan ada UKM apa aja gitu. Jadi di kampus itu ada organisasi yang namanya organisasi eksternal sama organisasi internal sama UKM. Nah, organisasi internal ini biasanya kayak himpunan-himpunan gitu. Misalnya himpunan mahasiswa Fakultas Hukum atau himpunan mahasiswa prodi A, prodi B, prodi C gitu-gitu. Nah, sedangkan yang organisasi eksternal itu organisasi yang dia itu dibawa dari luar, dibawa dari luar kampus gitu loh. Misal ada yang namanya organisasi HMI, atau ada yang namanya organisasi PMII, atau ada yang namanya organisasi GMNI. Nah, itu semuanya organisasi yang sifatnya organisasi eksternal. Nah, kalau UKM itu apa sih? UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Biasanya unit kegiatan mahasiswa ini fungsinya untuk memfasilitasi minat bakat dan kemampuan setiap mahasiswa. Jadi dia itu macam-macam gitu loh. Misalnya ada UKM tari, fotografi, ada UKM drama, pokoknya macam-macam deh, tergantung kampus-kampus kalian. Lanjut pertanyaan kedua. Organisasi internal, eksternal, dan UKM ini kegiatannya apa aja sih, dan kita itu ngapain aja gitu. Jadi kalau misalnya organisasi internal itu kayak himpunan-himpunan gitu, itu biasanya kita punya kegiatan kayak kajian, ada bedah buku, ada diskusi, atau kita mengadakan orientasi makrab, malam keakraban gitu sama adik kelas, sama adik tingkat kayak gitu-gitu. Menceritakan tentang jurusan ini tuh jurusan apa sih sebenarnya gitu, atau nanti lulusannya itu kerja di mana aja sih kayak gitu-gitu. Lebih ke hal-hal yang sifatnya itu adalah dunia perkuliahan atau dunia kampus, dunia perkuliahan lah. Sementara untuk yang organisasi eksternal ini, dia itu lebih menjelaskan ke hal-hal yang di luar dunia perkuliahan gitu. Misal kita gabungnya ke GMNI. Nanti di GMNI itu kita kayak belajar gitu loh. Sejarah GMNI itu apa, lalu kita belajar kayak nilai-nilai GMNI itu seperti apa, lalu kita belajar tentang ya banyak lah yang pokoknya yang dipelajari di organisasi eksternal itu. Nah, untuk UKM itu kita belajar sesuai dengan peminatan kita gitu. Misal kita gabungnya ke fotografer ya, kita belajar hal-hal yang berkaitan dengan fotografer di sana itu. Misal kita ikutan organisasi tari juga gitu, nanti kita di sana bisa belajar tari, nanti kita bisa ikut lomba-lomba tari gitu untuk mewakili kampus, dan masih banyak kegiatan yang lainnya.
Pertanyaan ketiga, gimana sih cara memilih organisasi yang tepat untuk kita? Nah, jujur dulu aku tuh kayak gamblang gitu, kayak kurang riset, kira-kira organisasi mana atau UKM mana itu yang cocok sama aku gitu. Tapi menurutku itu sebenarnya ini penting tahu untuk kita cari tahu dulu kira-kira organisasi ini visi misinya apa ya gitu. Kira-kira kedepannya organisasi itu mengajarkan kita itu apa ya gitu. Nah, kalau aku dulu itu ya udah berdasarkan kayak kabar burung aja atau kayak dengar hasil presentasinya mereka. Jadi setiap orientasi mahasiswa baru itu setiap organisasi itu mereka presentasi masing-masing gitu. Misal organisasi A mereka mempresentasikan gitu loh, mereka punya kegiatan apa, visi misinya mereka apa, lalu nanti mereka itu outputnya itu apa, kita dapat apa ketika ikut organisasi itu. Nah kayak gitu-gitu itu. Nah selanjutnya untuk untuk UKM juga kayak gitu. Setiap kita orientasi mahasiswa baru itu nanti ada UKM yang presentasi gitu. Misalnya UKM tari, mereka mempresentasikan kegiatan mereka itu apa, lalu mereka pernah ikut lomba apa aja, mewakili kampus kayak gitu-gitu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, menurutku kalian itu perlu cari tahu hal itu gitu. Sehingga itu sesuai dengan minat dan kemauan kalian. Oh iya, satu lagi, ketika kalian mau milih organisasi itu pastikan dulu open recruitment-nya itu gimana, misalnya syarat-syaratnya itu gimana, kayak gitu-gitu. Dan satu lagi, untuk gabung organisasi itu kalian nggak perlu takut gitu loh. Misalnya kalau tahun pertama kalian nggak pengen masuk organisasi ya nggak apa-apa. Tahun berikutnya kalian bisa gabung di organisasi gitu. Lalu ada organisasi tertentu atau UKM tertentu itu yang open recruitment-nya itu sepanjang bulan gitu loh. Setiap tahun itu selama 12 bulan itu mereka buka terus open recruitment. Nah, itu kalian bisa daftar gitu. Misal kalian udah kuliah nih selama 5 bulan, terus tiba-tiba kalian pengen nih gabung organisasi, ya udah kalian bisa daftar gitu. Atau ada juga organisasi yang open recruitment-nya itu setahun sekali, ya udah kalian berarti bisa daftarnya di tahun berikutnya kayak gitu. Pertanyaan keempat, manfaatnya apa sih ikutan organisasi itu? Nah, buat aku pribadi ketika aku ikut organisasi itu, manfaatnya yang jelas dan nyata aku rasakan itu aku bisa belajar komunikasi, lalu aku bisa belajar sosialisasi lebih baik, dan di beberapa kegiatan itu kan aku selalu kayak dipilih misalnya jadi ketua atau jadi subdivisi tertentu. Nah itu kalian itu dari situ itu kalian mulai berlatih gitu, belajar gimana caranya mengelola kelompok, atau kalian misalnya kalau jadi anggota humas hubungan masyarakat itu kalian bisa belajar caranya negosiasi dengan lembaga tertentu, atau misalnya kalian menjalin kerjasama dengan kelompok tertentu. Nah dari situ kalian belajarnya. Terus dengan gabung organisasi itu kalian akhirnya itu dapat pertemanan baru atau dapat link baru gitu loh. Nah, pertemanan atau link baru ini sebetulnya bermanfaat banget ketika kalian nanti memasuki dunia kerja gitu. Misalnya link kalian itu butuh karyawan, atau di kantornya itu membutuhkan karyawan atau anggota baru gitu ya, kalian syukur-syukur bisa direkrut sama mereka kayak gitu. Lalu ketika kalian misalnya daftar beasiswa, nah biasanya di beasiswa tertentu itu ada kayak melampirkan pernah mengikuti organisasi tertentu. Hal ini dibuktikan dengan surat rekomendasi dari si organisasi itu. Nah jadinya organisasi ini bermanfaat gitu loh untuk kalian ke depannya kayak gitu. Kekurangan ikut organisasi itu apa aja dan bagaimana? Nah,
kekurangan yang aku sampaikan ini menurut aku pribadi ya. Biasanya ketika sudah masuk organisasi atau UKM tertentu itu ada hal-hal yang kita itu ngerasa kayak ini kok nggak sesuai ya sama yang mereka presentasikan waktu orientasi gitu. Ya udah dijalanin aja gitu. Waktu kita ikut organisasi ya udah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyumbangkan ide-ide agar si organisasi atau UKM tersebut bisa berjalan dengan baik. Lalu kekurangan yang lainnya yang nanti mungkin kalian jangan sampai kaget. Jadi di beberapa kampus atau di sebuah kampus itu pasti kalian akan menemukan ada organisasi yang open recruitment-nya itu secara diam-diam gitu. Nah padahal si organisasi ini di kampus lain itu ya mereka biasa aja gitu ya, terang-terangan waktu mereka open recruitment itu. Kejadian ini terjadi karena ada organisasi besar gitu di sebuah kampus gitu. Di sebuah kampus itu ada organisasi besar sehingga organisasi yang kecil ini merasa dia itu kayak terdiskriminasi secara tidak langsung gitu loh. Jadilah mereka itu open recruitment-nya secara diam-diam gitu. Nah, semisal suatu saat nanti kalian itu pengennya gabung ke organisasi yang kecil itu tadi, ya udah nggak apa-apa, kalian gabung aja gitu. Asalkan organisasi tersebut memang jelas visi misinya itu apa, lalu tujuannya sesuai dengan keinginan kalian gitu. Jadi ya udah nggak masalah kalian gabung ke si organisasi tersebut. Pertanyaan ke-6, cara bagi waktu antara kuliah dan organisasi itu gimana gitu. Jadi jujur waktu awal-awal kuliah atau misalnya nanti masuk semester 4 atau 5, tugas itu mulai banyak gitu. Dan kalian itu harus betul-betul pintar-pintar untuk membagi waktu gitu loh antara kuliah dan organisasi gitu. Jangan sampai nanti kuliahnya diabaikan dan organisasinya malah didulukan gitu. Jadi kalau tipsku itu ketika dapat tugas dari dosen ya udah cepet-cepetan kita kerjakan semaksimal mungkin dengan baik gitu. Kalau tugas dari dosen itu sudah selesai, baru kita mengerjakan tugas-tugas dari organisasi gitu. Nah, terus semisal gimana Kak kalau misalnya aku nih jadi ketua di sebuah organisasi gitu. Ya udah berarti kalau aku dulu ketua dan wakil itu harus berbeda, punya jadwal yang berbeda gitu, atau enggak ketua, wakil, sekretaris dan bendahara ini harus diskusi gitu loh, kayak misalnya jadwal-jadwalnya itu gimana, kira-kira ada yang sama enggak gitu atau ada yang bentrok enggak nantinya gitu. Jadi kalau misalnya ada agenda atau kegiatan, misalnya aku jadi ketua dan aku enggak bisa datang, si wakilku bisa mewakilkan kayak gitu. Kalau aku dulu sih kayak gitu. Jadi aku sebagai ketua dan wakilku itu sebagai wakil, kami itu enggak satu kelas atau nggak satu kelas atau misalnya mengambil jadwal dengan jam yang sama gitu loh. Soalnya takutnya ketika kita punya event dan aku sebagai ketua nggak bisa hadir dan wakilku sebagai wakil juga nggak bisa hadir, lalu siapa yang gantiin gitu loh. Nah itu sih fungsinya. Jadi intinya sih di komunikasi, maksudnya ya organisasi itu sebaiknya punya komunikasi yang baik gitu loh antara satu anggota dengan anggota yang lain. Jadi misal ada kegiatan yang mendesak atau ada kuliah yang mendesak atau ada kuliah pengganti dan kita nggak bisa datang di acara organisasi tersebut, ya udah kita bisa gantikan. Atau misalnya kita cuma jadi anggota aja, ya udah kita bilang ke penyelenggaranya, Kak sorry ya Kak ya aku nggak bisa hadir karena aku ada kuliah gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah itu. Maksudku ya nggak akan dimarahin lah karena nomor satu kan tetap kuliah gitu. Yep, sekian dari videoku, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.